Kadang yang paling menyakitkan dalam hidup bukanlah kehilangan, tapi terbiasa sendiri terlalu lama. Di sebuah desa sederhana, tinggal seorang wanita yang dikenal semua orang sebagai Ibu Hajah, namanya Hajah Siti. Usianya sudah menginjak 52 tahun, seorang janda, dengan dua anak yang kini sibuk dengan kehidupan mereka sendiri di kota. Dari luar, hidupnya terlihat tenang, religius, dihormati, dan cukup berada. Tapi di dalam hatinya, ada ruang kosong, yang tak pernah benar-benar terisi. Hingga suatu hari, seseorang datang, bukan untuk mengubah hidupnya, tapi tanpa sadar, menghidupkan kembali hatinya. Hari itu seperti biasa, Ibu Hajah Siti sedang menyapu halaman rumahnya yang luas. Angin pagi membawa dedaunan kering berjatuhan. Tiba-tiba terdengar suara, "Bu, permisi." Ia menoleh. Seorang pemuda berdiri di depan pagar, wajahnya sederhana, tapi sorot matanya tenang. "Nama saya Arga, Bu. Saya disuruh Pak RT bantu-bantu di sini. Katanya pagar Ibu mau diperbaiki." Ibu Hajah sedikit mengangguk. "Masuk saja, Nak." Sejak hari itu, Arga mulai sering datang. Awalnya hanya memperbaiki pagar, lalu memperbaiki atap bocor, hingga akhirnya, ia mulai membantu hal-hal kecil lainnya. Namun yang berbeda, Arga tidak banyak bicara. Ia hanya bekerja, lalu sesekali tersenyum. Dan justru dari diam itulah, Ibu Hajah mulai merasa nyaman. Hari demi hari berlalu, rumah yang biasanya sepi, mulai terasa hidup. Kadang mereka minum teh bersama di teras, kadang hanya duduk diam, menikmati sore. "Bu, Ibu gak pernah merasa sepi?" tanya Arga suatu hari. Ibu Hajah tersenyum tipis. "Sepi itu sudah jadi teman lama, Nak." Arga terdiam. Lalu ia berkata pelan, "Kalau boleh, saya ingin jadi teman yang baru." Kalimat sederhana itu, entah kenapa, terasa sangat dalam. Namun seperti biasa, kebahagiaan tidak datang tanpa ujian. Warga mulai membicarakan mereka. "Gak pantas, Ibu Hajah kok dekat sama pemuda, nanti jadi omongan." Ibu Hajah mulai menjauh. Ia takut, bukan pada dirinya, tapi pada apa yang akan terjadi pada Arga. Suatu sore, ia berkata, "Arga, mulai besok kamu gak usah kesini lagi." Arga terdiam. "Kenapa, Bu? Ini bukan tempatmu, dan ini bukan jalan yang benar untuk kita." Suasana hening. Arga menatapnya, lalu mengangguk pelan. "Baik, Bu, kalau itu membuat Ibu tenang." Dan hari itu, ia benar-benar pergi. Hari-hari kembali sepi. Namun kali ini, berbeda. Kesunyian terasa lebih berat. Ibu Hajah sadar, yang ia rindukan bukan hanya kehadiran seseorang, tapi perasaan, saat dirinya masih dianggap berarti. Hingga suatu malam, listrik di rumahnya padam. Dalam gelap, terdengar suara ketukan. Tok, tok, tok. Dengan sedikit ragu, ia membuka pintu. Dan di sana, Arga berdiri, membawa senter, dan senyum yang sama. "Saya dengar listrik Ibu mati, saya khawatir." Air mata Ibu Hajah jatuh tanpa sadar. "Kenapa kamu masih peduli?" Arga menatapnya dengan lembut. "Karena sejak awal, saya datang bukan cuma untuk membantu rumah Ibu, tapi ingin menjaga hati Ibu juga." Hening. Untuk pertama kalinya, Ibu Hajah tidak menolak. Sejak saat itu, mereka tidak lagi memikirkan apa kata orang. Mereka menjalani hari dengan sederhana, dengan saling menjaga, dengan saling menguatkan. Dan perlahan, orang-orang mulai mengerti bahwa yang mereka lihat bukan kesalahan, tapi dua hati yang saling menemukan di waktu yang tepat. Hidup memang tidak selalu memberi kita apa yang kita inginkan di waktu yang kita rencanakan, tapi terkadang Tuhan menghadirkan seseorang di saat kita hampir menyerah pada kesepian. Kisah Ibu Hajah Siti mengajarkan kita bahwa tidak ada kata terlambat untuk bahagia, tidak ada batasan usia untuk dicintai, dan tidak ada yang salah dari hati yang ingin kembali hidup. Karena pada akhirnya, kebahagiaan bukan tentang siapa yang datang lebih dulu, tapi tentang siapa yang tetap tinggal saat kita paling membutuhkan. Dan mungkin, tanpa kita sadari, cinta yang kita tunggu sedang berjalan pelan-pelan menuju kita. Selesai.